Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat kan semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ibu anggap ini semangat ya pagi ini. Semuanya pasti udah sarapan kan? Sudah, Bu. Iya. Karena syarat mengikuti pelajaran ibu harus sudah sarapan dari rumah. Oke? Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita ngapain dulu? Berdoa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, alhamdulillah. Yang pertama, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Gaya dan gerak. Oke, sebentar. Sebelum mulai pembelajaran, coba lihat kanan kiri tempat duduknya. Lengkap nggak teman-temannya? Lengkap ya. Berarti masuk semua ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Oke. Melalui metode demonstrasi tentang gaya dan gerak. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran materi IPA, yaitu gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjelaskan pengertian gaya dan gerak dengan benar. Terus yang kedua, menyebutkan macam-macam gaya dengan benar. Dan yang terakhir, membuktikan adanya hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari dengan antusias. Nah, Ibu pengennya kalian antusias ya semuanya ya, semangat. Iya, Bu. Oke. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, kalian pasti pernah kan dengar kata gaya. Apa sih kata-kata gaya yang pernah kalian dengar biasanya? Gaya gravitasi. Gaya dalam kehidupan sehari-hari. Bergerak. Terus Bergeser. bergeser, Memindahkan. ke kanan. Listrik itu termasuk gaya. Boleh. Ada nanti yang namanya listrik itu gayanya dari Tegangan. tegangan. Nah, terus yang dimaksud Ibu ini, misalnya nih, setiap bintang film kan memiliki gaya rambut atau gaya pakaian yang berbeda-beda. Nah, itu kan arti gaya yang kalian biasa temukan di kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk pembelajaran nih, arti gaya dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan gaya dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk di dalam ilmu pengetahuan. Gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila kita menarik benda atau mendorong, maka berarti kita memberikan gaya benda tersebut. Untuk melakukan suatu gaya diperlukan tenaga. Terus gaya tidak dapat dilihat atau pengaruhnya dapat dirasakan. Nah, artinya berarti gaya itu nggak bisa nih kita lihat, nggak ada wujudnya, tapi kita bisa rasakan. Kayak yang tadi kita mendorong, itu dengan tenaga dari manusia itu sendiri. Terus nih, Ibu mau kasih video, kalian amati videonya dengan benar ya. 7 yaitu tentang gaya dan gerak. Untuk itu kalian simak video ini dengan baik ya.
Nah, anak-anak, ada pun pembahasan materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama tentang jenis-jenis gaya, kemudian yang kedua Perhatikan yaitu jenis-jenis tentang gaya dan gaya. macam-macamnya. Nah, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang gaya. Nah, apakah kalian tahu apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, anak-anak, kita menggunakan gaya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, gaya yang dihasilkan kerja otot kita digunakan untuk mendorong meja, mengayuh sepeda, serta untuk menendang bola. Nah, gaya tersebut ya, disebut perhatikan dulu. dengan gaya otot. Nanti ada waktunya mencatat, jadi Akan jangan catat tetapi, dulu. sebenarnya tidak hanya otot manusia yang dapat menghasilkan gaya. Nah, ayo kita pelajari bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada gaya otot, kemudian yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga ada gaya magnet, yang keempat ada gaya gravitasi, yang kelima ada gaya pegas, dan yang keenam ada gaya gesek. Nah, marilah kita bahas satu persatu dari keenam jenis gaya ini. Nah, mulai dari yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh tubuh, baik itu tubuh manusia maupun tubuh hewan. Nah, adapun contoh gaya otot yaitu yang pertama, ketika kita melakukan permainan tarik tambang, di mana permainan tarik tambang ini memerlukan gaya otot untuk menarik tali tambang. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika hewan menarik benda. Nah, jadi diperlukan gaya otot kaki untuk menarik suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya otot beserta contohnya. Nah, kemudian jenis gaya yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam kegiatan sederhana. Nah, contohnya yaitu muatan listrik pada sisir yang telah digosokkan ke rambut dapat menarik potongan kertas. Nah, kalian bisa coba di rumah. Jika kalian memiliki sisir plastik, kemudian kalian gosok-gosokkan pada rambut yang kering, kemudian kalian dekatkan ke potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan terangkat. Hal ini dikarenakan adanya muatan listrik pada sisir plastik, yaitu listrik statis. Nah, anak-anak, muatan listrik dapat berupa muatan negatif dan muatan positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Nah, contohnya yaitu pada sisir plastik dan juga pada potongan kertas. Kemudian selanjutnya gaya yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Nah, jadi kalian semua tahu kan yang dimaksud dengan magnet? Jadi benda-benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, contohnya seperti ini ya. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari logam. Nah, anak-anak, ada dua jenis benda. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Contohnya itu ada besi, baja, dan lain sebagainya. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan non-magnetis. Contohnya itu ada plastik, kayu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Nah, berikut ini merupakan contoh peristiwa gaya gravitasi, di mana buah yang jatuh akan ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, dengan
dengan adanya gaya gravitasi inilah benda yang jatuh akan ke bawah. Tidak ada benda yang jatuh itu ke atas, kecuali tidak ada gaya gravitasi. Maka benda-benda akan melayang. Nah, benda yang bergerak jatuh karena gaya gravitasi disebut dengan gerak jatuh bebas. Nah, kalian bisa perhatikan buah yang jatuh tersebut merupakan gerak jatuh bebas. Kemudian, gaya yang selanjutnya yaitu ada gaya pegas. Nah, gaya pegas ini merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya itu adalah karet. Berikut ini merupakan contoh dari gaya pegas, yaitu ketika menarik panah yang terbuat dari karet. Nah, gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Nah, selain orang memanah, contoh dari gaya pegas itu adalah ketika kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet kemudian dilepaskan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, gaya yang terakhir yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, berikut ini adalah contoh dari gaya gesek. Nah, kalian bisa perhatikan gaya gesek yang terjadi yaitu antara roda sepeda gayung ini dengan permukaan jalan. Jadi, adanya gesekan antara kedua benda ini. Nah, itulah contoh dari gaya gesek. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang manfaat gaya otot. Nah, gaya otot ini bermanfaat pada manusia untuk melompat, berenang, menulis, bersepeda, menarik tali, dan lain sebagainya. Kemudian pada hewan, gaya otot ini berfungsi untuk menarik delman, membajak sawah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama untuk menunjukkan arah pada kompas, yaitu jenis magnet jarum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi untuk memisahkan itu kita memerlukan adanya magnet. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi ketika kita letakkan magnet maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Kemudian manfaat gaya gravitasi yaitu yang pertama untuk menahan benda-benda tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada pada posisinya. Selanjutnya yaitu manfaat gaya pegas. Nah, adapun manfaat gaya pegas yang pertama yaitu dalam pembuatan spring bed. Kemudian yang kedua yaitu untuk bermain ketapel dan juga bermain panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru. Hal ini karena karet memiliki gaya elastis. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat gaya gesek. Manfaat yang pertama yaitu untuk membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda akan tergelincir. Kemudian contoh yang kedua yaitu untuk membantu menghentikan benda yang sedang bergerak. Dan yang ketiga untuk menahan benda-benda agar tidak bergeser dari posisinya. Nah, anak-anak, itulah manfaat dari
6 jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Wow. Oke, cukup sekian dulu ya. Ya, boleh. Nah, udah diperhatikan kan videonya? Coba untuk mengetes. Coba bareng-bareng aja. Gaya otot tadi apa? Saya yang biasa manusia. Dari otot manusia. otot manusia. Bisa juga otot hewan. Iya, boleh juga. Atau hewan ya. Gunanya buat apa tadi manfaatnya? Hewan naik. Membajak sawah. Untuk apa? Pertanian. Pertanian. Berarti itu termasuk otot gaya otot hewan. Kalau manusia? Tarik tambang. Boleh. Ya. Terus gaya listrik. Gaya listrik. Gaya biasakan dari listrik. Dari listrik. Ada muatan-muatan? Contohnya tadi sisir, Bu. Kalau Ya. ke ini yang kertas ya, kalau udah Ya. kita menyisir. Sisirnya diapain dulu? Sisir. Lanjut. Gaya magnet. Pasti udah tahu nih gaya magnet apa? Gaya tarik itu yang tarik besi. Tarik. Tarik doang apa ada menariknya? Tarik. Ada menarik. Magnet kepada benda-benda yang terbuat dari logam. Dari logam atau aluminium bisa tarik menarik dari logam ya, Bu, bukan aluminium ya, Bu. Iya. Dan sejenisnya ya. Platinum. Ada kadang ada unsur-unsur tertentu yang ya kalau ada logonya bisa tertarik magnet. Soalnya kalian tahu nggak ada magnet ada benda-benda logam tapi tarikan magnetnya nggak kencang. Nah itu berarti Ada campuran logam campuran logamnya sedikit. Jarum bisa ujungnya jarum. Nanti kalian coba aja di rumah. Terus ada gaya pegas tadi apa? Gaya pegas itu Saat melayani Ketapel. Oke, contohnya. Berarti ada elastis dari benda elastis. Bu, saya boleh izin ngomong nggak, Bu? Boleh, silakan. Gaya gravitasi. Gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi. Yang dihasilkan oleh benda. Contohnya apel yang jatuh dari Ya. bawah. Kenapa selalu jatuhnya ke bawah? Karena ada gaya tarik bumi. Kalau nggak ada gravitasi, terbang. Lagi tadi angkasa. Lihat kan astronom yang biasa astronom yang ada di biasa terbang ke angkasa itu kan mereka melayang. Nah ada baju khususnya kan. Nah itu. Terus yang terakhir gaya gesek. Itu apa? Gaya yang disepeda juga. Gitar. Digesek. Berarti benda yang saling Bergesekan. Nah, udah paham ya berarti ya dari Kalau ini lato-lato termasuk lato-lato berarti itu termasuk gaya apa ya? Ada itu nggak? Ya otot karena kita menggunakan tangan kayak gerak. Iya benar. Ada manfaatnya nggak sih main lato-lato? Nggak tahu. Sekarang lagi ini bukan ya. Nah katanya permainan lato-lato itu sebenarnya udah pernah ada. Ya, sejak zaman tahun 90. Oh pintar loh. Lima keren loh. Lahirnya sebelum Masehi, Bu. Ya, jangan baca pandit, mungkin dia banyak baca ya, jadi tahu. Terus banyak baca TikTok. Ya, lanjut. Berarti dari penjelasan-penjelasan ini kalian udah tahu manfaat-manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, untuk menguji lagi nih. Tadi kemarin kan Ibu suruh bawa handphone. Oh iya, Bu, ini Bu, handphone saya bawa. Dibawa nggak semua? Bawa. Udah izin belum sama orang tuanya? Udah ya. Udah ya. Boleh dibuka dulu. Iya, sudah. Sudah.
Ibu kirim, diklik, masuk. Sudah ya? Nah, coba buka di slide keempat. Sudah. Sudah? Bu. Coba, Bisrina, apa soalnya? Gambarkan contoh benda yang biasakan dengan gaya pegas. Gaya pegas. Siapa kira-kira yang mau? Saya Gambarin aja di papan tulis. Saya mau. Boleh? Ada lagi yang mau? Boleh? Boleh. Gambar aja di mana yang muat deh. Ini apa sih? Ya. Beda-beda ya. Apa itu, Zahra? Yang bisa menghapuskan. Ini menghapus. Itu ya? Apaan ya? Ya, bagus. Nggak sekalian orangnya di sini. Apa itu namanya? Busur. Busur yang mana? Oh, ini. Ini namanya. Ada bola-bola. Nah, benar. Kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Benar ya? Ini salah satu contoh benda yang menghasilkan gaya pegas. Ada lagi Kak? Kira-kira contoh lain selain panah sama tapel? Pel spring bed itu bukan? Ya, tadi udah ada di video yang merhatiin, bagus. Video. Terus ada apa lagi? Apa ya? Pulpen yang seperti apa? Oh, yang gini Yang nih. menggunakan ya, kayak gini ya. Iya, itu karena ada pernya. Iya, mahal juga ya dari yang pulpen lain. Selanjutnya, slide kelima kita lihat lagi. Nah, boleh tuh dikerjain. Oh, di sini di HP ya, Bu ya? Iya, Iya, siap. dikerjain di HP. Di pasang-pasangkan yang sesuai, misalnya gaya magnet itu gambarnya yang mana sih yang cocok gitu. Oke, sudah ya. Kenapa? Yang nanti Bu. Sudah? Sudah Bu. Benar semua nggak ya kira-kira? Kalau yang merhatiin tadi sih pasti benar semua sih. Ada yang bermasalah mengerjakannya? Oh gitu. Sudah? Mobil kok bisa gitu? Bu, benar. Ya, bagus. Oke, Umu tadi masuk dulu ya ke link yang udah Ibu kirim. Iya, Bu. Ya, langsung dikerjakan di slide ke-5. Dipasangkan jawabannya sesuai dengan gambar. Sudah, Bu. Sudah, pintar. Benar semua nggak kira-kira? Benar, Bu. Benar, bagus. Ya. Sudah, Vidya? Sudah, Bu. Benar semua nggak? Benar, Bu. Benar. Perhatiin semua ya berarti. Ada yang bingung nggak? Tidak ada. Tidak. Alhamdulillah. Ada yang sudah ke slide berikutnya? Nggak bisa dibuka, Ibu. Kenapa tuh? Nggak disuruh sama pembuatnya. Tuh nggak bisa disirkan. Oh iya. Ya udah, nggak apa-apa nih. Biar nih. Tolong Umu bacain soalnya. Mengapa setiap benda yang dilemparkan ke atas akan selalu kembali ke tanah? Jelaskan alasannya. Ya, berarti Ibu mau alasan dari satu-satu masing-masing Saya siswa. dulu. Boleh. Umu apa alasannya? Alasannya karena ada gaya gravitasi, Bu. Jadi setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan turun ke bawah. Ya, terus siapa lagi? Sama, Bu, saya juga. Karena ada gaya gravitasi. Ada kata-kata lain nggak? Gaya bumi. Ya. itu dia. Terus apa lagi? Dari sama bumi, Bu. Ya. Emang
Bocil juga. Nggak boleh ya, masih kecil nggak boleh. Gak boleh apa bu? Nggak boleh cinta-cintaan. Ibu punya bu. Ibu punya Kalau cowok. ibu kan udah jadi guru, nah boleh juga emang. Pengen cuma Ya, bisa sama ibu ya. kalau ada ya nggak apa-apa gitu. Nah terus pertanyaan kedua, siapa yang mau bacain? Saya bu. Ya boleh. Berikan contoh benda yang memanfaatkan daya pegas, magnet, dan listrik. Salah satu nih, Daya pegas coba Vidya. Itu tadi ketapel sama panahan. Selain dari yang tadi dijelasin deh. Ya boleh. Ya. Terus magnet coba Kristina. Kayak magnet apa bendanya? Magnet. pengunci tas. Yang apa tuh? Oh iya benar. Ada lagi nggak? Apa pensil yang pakai magnet? Jarum, Oh iya benar. Jarum, gas ini apa sih? Yang mainan di abang-abang biasa ya. Iya, Juga. Terus yang listrik siapa yang mau? Dan listrik. Mobil. Mobil listrik ya, sekarang udah ada mobil Motor listrik. Motor listrik. Ya, terus selain transportasi apalagi yang Setrika. Iya benar. Udah ya benar ya semua. Kompor listrik. Ya kompor juga sekarang pada menggunakan listrik ya. Kalau mati lampu. Terus nih yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Berikan contoh kegiatan yang berhubungan dengan yang pertama, gaya dapat mengubah bentuk benda. Terus yang kedua, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Diperin ya bu itu ya? Ya, ini nanti kalian kerjain di rumah menggunakan HP itu nanti klik yang di bagian sininya. Jadi masing-masing bisa mengerjakan. Siap, Bu. Ini menurut kalian aja nanti, oke? Oke Baik, bu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa berguna buat kehidupan kita sehari-hari juga. Amin. Amin. Terus inti dari pembelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang gaya dan gerak. Ada juga manfaat-manfaat gaya yang tadi sudah dijelaskan. Manfaatnya banyak sekali ya. Jangan sampai lupa tuh. Besok pertemuan berikutnya ibu bakal tanya lagi buat siapa yang tetap masih ingat. Siap bu. Nah terus sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba ada yang mimpin baca doa dulu, siapa yang berani? Zahara deh kayaknya mau dari tadi ya. Udah nggak sabar deh kayaknya dia pengen selesai belajar. Pulang dia. Iya buru-buru ya. Dingin ya? AC. Ya udah boleh dimulai. Bersiap. Hap. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Mungkin segitu dulu ya pembelajaran kita. Untuk selanjutnya ibu harap bakal lebih semangat lagi. Terus HP-nya nanti jangan lupa dibawa pulang, dijaga baik-baik, dikembaliin kepada orang tua. Siap bu. Ya. Ibu akhiri ya. Kita ucap alhamdulillah bersama-sama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Siap.